Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, saya selaku guru kelas 1 atau wali kelas dari kelas 1 akan memberikan penjelasan kenapa atau mengapa saya mengundang Bapak Ibu orang tua wali murid kelas 1 datang ke sekolah jam pulang sekolah pada hari Kamis 15 Januari 2026. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang buku ini. Buku yang sudah Bapak Ibu bayar, yaitu buku 7 Kebiasaan Anak Hebat. Nah, di dalam jurnal buku ini tentunya Bapak Ibu harus mengisi yang menjadi kebiasaan anak Bapak Ibu di rumah. Ini menjadi tugas kita nih Bu sebagai orang tua. Nah, jadi di sini setiap harinya nantinya Bapak Ibu harus mengisi jurnal ini, dan kami sebagai wali kelas wajib mengoreksi di akhir bulan. Nah, jadi di sini saya mengundang Bapak Ibu, yaitu tadi ini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara mengisinya. Apa aja yang perlu diisi. Nah, itu Bu, Bapak Ibu. Makanya dengan adanya video ini saya harap ya Bapak Ibu bisalah hadir, ataupun kalau memang tidak bisa hadir, mungkin melalui video ini Bapak Ibu bisa menyimaknya agar mengerti bagaimana cara mengisinya. Nanti diikuti aja videonya. Baiklah, akan saya sampaikan video-video bagaimana cara pengisiannya. Nah, di sini ini wajib kita isi ya Bapak Ibu, karena ini memang program dari pemerintah. Orang tua di rumah mengisi, saya juga sebagai wali kelas di sini juga akan mengoreksi apa yang Bapak Ibu isi di rumah. Yang pertama di sini ada nama siswa. Nama siswa sudah saya buat Bapak Ibu sesuai nama masing-masing dan nomor absen dan kelasnya. Kemudian ada sekolahnya tentu di SD swasta Kelampayan, sudah saya buat, sudah saya lengkapi, dan wali kelasnya sudah ada juga. Wali kelasnya tentu saya sendiri, yaitu Endang Estarina SPD GR. Kemudian manfaatnya apa sih Bu? Kenapa sih harus seperti itu? Nah, Ibu nanti bisa baca di sini Bu. Ada di sini berbagai manfaat. Jadi 7 kebiasaan yang wajib kita isi ini Bu, ada yang pertama kebiasaan bangun paginya, kemudian kebiasaan beribadahnya, kebiasaan berolahraganya, kebiasaan makan sehat dan bergizinya, kebiasaan gemar belajarnya bagaimana, kemudian kebiasaan bermasyarakatnya, kebiasaan tidur cepatnya, ya. Itulah 7 kebiasaan anak Indonesia. Di sini ada Bu manfaatnya. Jadi sekiranya Ibu nggak mengerti apa sih manfaatnya, bisa Ibu baca di sini nanti. Kalau saya bacakan waktunya tidak memungkinkan Bu, ya. Gitu. Kemudian di sini ada kolom kebiasaan bangun pagi. Nah, kebiasaan bangun pagi ada di sini, di bawahnya bulan. Nah, di sini bulan memasuki bulan Januari, tentunya kita buat bulan Januari. Nah, ada di sini tanggal 1, 2, 3, 4, 5 sampai tanggal 31. Nah, misalkan di bulan Januari ini sampai tanggal 31, ini kan dimulai tanggal 14 ya Bu. Nah, tanggal 14 kita masukkan, lanjut aja dari sini tanggal 14. Di sini kita mulai tanggal 14. Diisi. Jadi pada tanggal 14 ini, tanggal 14 hari Rabu ya Bu, hari Rabu. Kebiasaan bangun pagi anak kita, misalkan anak kita ini bangunnya jam berapa atau pukul berapa dia bangun. Nah, tuliskan Bu di sini, di kolom ini, dia bangun jam berapa. Kemudian kalau memang anak Ibu bangunnya misalkan bangun jam 5, keterangannya dibuat karena sholat subuh, atau misalkan bangun jam 8
Karena keterangannya buat Bu. Keterangannya apa? Alasan bila memang dia kesiangan, di sini sudah ada juga Bu. Bila bangun tidur kesiangan, beri alasan di kolom keterangannya. Dan kolom keterangannya. Di tanggal 14 ini misalnya dia kesiangan. Jam 8 dia bangun dan tidak hadir sekolah. Buat aja di situ bangun jam 8. Alasan kesiangan. Ya kesiangannya karena apa? Misalkan karena tidur terlalu malam. Nah, bisa dibuat di kolom keterangannya. Itu untuk kebiasaan bangun paginya, Bu. Begitu seterusnya dengan kebiasaan di sebelahnya, Bu. Kebiasaan beribadahnya, Bu. Gimana di bulan Januari juga, ini masuk bulan Januari ya, Bu. Bulan Januari, di awal nih Januari semua. Sholat subuhnya gimana, Bu? Tanggal 1. Kalau memang dia sholat subuh yang Islam ya, Bu. Dicentang aja. Diberi tanda benar dia melakukan sholat subuh, centang. Sholat zuhur dicentang. Jika dia atau dia tidak beragama Islam, dia bisa memilih untuk di kolom ibadah lainnya. Nah, ini Bu, di kolom ibadah lainnya. Misalnya dia hari Minggu kan, kalau umat Kristen mungkin kan ibadahnya seminggu sekali ya Bu ya. Nah, misalkan dia hari Minggu itu ibadah enggak. Jadi pada saat bisa di ibadah lainnya, bisa dicentang ya. Jadi kalau memang dilakukan pada saat itu ya boleh dicentang ya Bapak Ibu ya. Misalkan hari ya, kalau dianya hari Senin, Bu ini kan hari Senin, ya nggak ibadah, ya udah nggak usah dibuat aja. Kan ibadahnya cuma hari Minggu ya, berarti pas jatuh hari Minggunya aja dicentang gitu aja Bu. Untuk yang Kristen, untuk yang Kristiani ya Bu, itu untuk kebiasaan beribadahnya. Itu juga diisi dalam sebulan ya Bu. Nanti bisa diparap Bu. Kalau udah selesai semua pengisiannya diparap orang tua. Di sini ada parapnya Bu. Di sini juga tadi kebiasaan bangun pagi juga ada parapnya. Kemudian kebiasaan yang ketiga yaitu kebiasaan berolahraga. Kebiasaan berolahraga ini Bu, maaf, sama Bu, tulis jam dan jenis olahraga yang dilakukan. Jujur ya Bu, kira-kira misalnya jam berapa. Atau misalkan anak ibu olahraga kan gak harus olahraga yang senam gitu, enggak Bu. Jadi olahraga itu bisa, misalkan anak ibu main bisa sore, misalkan dianya naik sepeda, itu kan termasuk salah satu jenis olahraga juga ya Bu ya. Naik sepeda, misalkan naik sepeda sore jam setelah jam 4, pukul 4 sore misalkan. Jenis olahraga yang dilakukan adalah bersepeda gitu kan. Atau misalkan dia mengikuti sepak bola. Sepak bola sore itu juga merupakan salah satu kebiasaan berolahraga untuk anak kita ya Bu. Jadi nanti bisa dibuat jam berapa dia melakukan kegiatan itu. Nah, kemudian dituliskan jenis olahraganya apa. Apakah dia sepak bola, apakah dia yang berbau olahraga Bu. Kemudian apakah dia bersepeda, atau bahkan main karet, itu juga salah satu bentuk olahraga ya Bu ya. Nah, kemudian yang keempat ada kebiasaan makan sehat dan bergizi ya nih Bu. Nah, di sini dapat ditulis menu makanan kamu pada kolom menu makanan. Jika ada tambahan makanan ringan, snack, buah dan lain-lain, tulislah di kolom keterangan ini. Jadi Bu, pada pagi hari dia makan apa? Tadi tulis bulan Januari nih ya Bu. Bulan tetap bulan Januari. Pagi dia makan apa? Siang dia makan apa? Dan malam makan apa? Kalau ada memang ada gimana ya Ibu? Saya bilang jika ada tambahan makanan ringan atau seperti snack atau buah dan lain sebagainya, bisa dibuat di keterangannya. Ya Bu. Ada kok, di sini ada kok panduannya.
Kemudian di kebiasaan ke berapa nih? Selanjutnya ada kebiasaan gemar belajar. Ya, kebiasaan gemar belajar. Masih tetap di bulan Januari ya, Bu. Nah, ini ada jam. Tuliskan kegiatan belajar yang dilakukan anak kita di sini. Nah, jam berapa dia belajar? Kira-kira jam berapa dia belajar? Kemudian buku apa yang dipelajari? Dia harus dicantumkan di sini, Bu. Jawab setiap hari. Nah, setiap hari wajib saya cek nih, Bu. Udah diisi belum? Atau saya ingatkan bahkan nanti dari WA. Kemudian kebiasaan yang berikutnya ada kebiasaan bermasyarakatnya, Bu. Kebiasaan bermasyarakatnya di sini masuk juga ke masih bulan Januari ya, Bu. Karena ini masih bulan Januari. Di tanggal 14 karena kita mulai dari tanggal 14 ya, Bu. Tanggal 14. Tanggal berapa aja kebiasaannya? Misal tanggal berapa? Tanggal 14 ada nggak kebiasaannya? Jika ada tuliskan. Kebiasaan bermasyarakat, tulis nama kegiatan yang dilakukan dan beri keterangan singkat. Misalkan kegiatan yang dilakukan kebiasaan bermasyarakatnya misalkan gotong royong bersama di desa, misalkan anak ibu terikut kan gitu, keterangannya dibuatkan, Bu, keterangannya. Kegiatannya gotong royong membersihkan desa kan keterangannya. Kemudian misalkan lagi kegiatan nggak harus gotong royong juga, Bu. Namanya kebiasaan bermasyarakat ini bisa saja seperti anak ibu mengikuti wirid akbar, atau misalkan kalau yang Kristen apa namanya itu? Kalau datang seperti wirid apa namanya? Kalau arisan. Kebaktian ya, Bu ya. Nah, ya itulah kalau nggak salah. Iya, kebaktian. Kalau nggak salah kebaktian gitu ya, Bu ya. Nah, misalkan ikut kebaktian, nah bisa diisi di sini, Bu, kegiatannya. Itu kan juga salah satu bentuk kebiasaan dalam bermasyarakat walaupun hanya ikut dengan orang tuanya. Atau misalkan menjenguk tetangga yang sakit, anak ibu ke rumah sakit atau ke rumah tetangga, melihat orang yang melahirkan gitu, atau selain sebagainya lah, itu juga salah satu contoh kegiatan bermasyarakat. Bisa dituliskan di sini kegiatannya, Bu. Jenis kegiatannya apa, kemudian keterangannya. Ya, Bu. Nah, kemudian kebiasaan yang terakhir, yang ketujuh ya, Bu ya. Kebiasaan tidur cepat. Nih, kebanyakan anak kita yang tidurnya lambat-lambat nih, Bu. Bisa dibuat di sini. Nah, di sini di kebiasaan tidur cepat isilah jam. Ini tetap bulan Januari. Jam tidur anak kita, kira-kira jam berapa dia tidur. Kemudian keterangannya buat di sini. Jika anak kita tidur larut malam, beri alasannya. Kenapa? Misalkan tidur jam 11, alasannya karena menonton TV. Buat di sini, Bu. Tidur larut, misalkan tidurnya jam 12 karena ikut ibadah. Keterangannya. Jadi ada di sini keterangan jam berapa anak ibu tidur. Ya, Bu. Nah, disinilah kami nanti sebagai guru, di kesimpulan inilah kami sebagai guru akan mengisi dari apa yang Bapak Ibu buat selama 1 bulan. Di akhir bulan tetap kami harus menilainya. Nih. Jadi siapa misalkan nama anak ibu tadi udah kami buat kelas berapa, bulan Januari kan, Bu. Nah, di sini nanti kami akan mengisi. Di sinilah kami akan menilai bagaimana keseharian anak Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon diisi ya, Bu. Kalau setelah itu udah berarti kalau udah Bapak Ibu isi penuh tadi, anak ini wajib mengumpul. Karena di akhir bulan wajib saya tanda tangani dan saya nilai. Nah, barulah masuk ke bulan berikutnya. Kalau udah saya kembalikan, ada di sini catatan guru, ada juga catatan orang tua. Nanti setelah saya parap, ada di sini bisa Ibu kasih catatan saya orang tuanya. Masuk ke bulan Februari, begitu juga seterusnya seperti pertama, Bu. Bulan Februari diawali dengan
hari pertama masuk misalnya tanggal 1. Kalau bulan Januari kita mulai di tanggal 14 ini. Ya, Bu. Jadi seperti itu. Nah, jadi inilah yang akan saya jelaskan Bapak Ibu. Tapi saya di sini pun buat juga videonya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini ya sekiranya bermanfaat bagi Bapak Ibu wali murid kelas 1. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanya, silakan ditanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.